Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat jumpa lagi dengan Pak D Timbang. Ini Pak D Timbang mau menanam vanili. Untuk menanam vanili itu kawan, ini pilihlah sulur yang sehat, tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda seperti ini. Pak D ini tadi ngambil di tanaman yang sudah ada. Ini dulu Pak D nanam 2 batang. Ini batangnya yang sudah hidup ini. Dan ini kawan. Nah ini itu ternyata juga di daerah dataran rendah juga bisa hidup, cuma berbuahnya masih belum terbukti, termasuk kualitas buahnya kalau nanti berbuah. Untuk menanam vanili itu steknya dipilih ya paling enggak 2-3 ruas dari sepanjang 32. Ini Pak D 3 ruas 4 itu 2, 3, 4 3, 4 ruas ya. Ini seperti ini tuh 2, 3, 4 ruas ya. 3, 4 ruas ini. Ini lalu sebelum ditanam ini, agar tidak terserang oleh bakteri yang bisa menyerang luka-luka ini, tidak infeksi, ini Pak D ambil desinfektan alam. Ini tanaman pisang, getahnya itu bisa untuk desinfektan. Jadi secara tradisional orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu kalau terkena sayatan, sabit atau pisau, dulu tidak ada desinfektan itu, apalagi orang kampung, petani di pelosok-pelosok. Ya, desinfektannya ini sebagai pencegah infeksi pada luka pada manusia. Nah, ini bisa juga dipakai untuk mencegah infeksi daripada tanaman kapulago, tanaman vanili yang akan kita tanam. Ini seperti ini, Pak D akan potong ini. Ini banyak getahnya ini. Ini bisa dioleskan pada tanaman-tanaman stek yang sudah disiapkan. Ini bisa dioleskan ke ini agar tidak terjadi infeksi, sehingga tanaman dapat segera tumbuh ya. Ini seperti ini, dioleskan sehingga luka bekas sayatan itu tidak terinfeksi oleh bakteri pembusuk.
Nah, ini. Begitu pula dengan pucuknya. Jadi jangan lupa ini juga kalau pucuk bagian atas tidak diberi desinfektan juga, ini bisa juga bakteri menyerang dari pucuk tanamannya. Tapi terutama bekas sayatan yang di bawah, karena di bawah itu langsung ke tanah. Di tanah itu banyak bakteri pembusuk yang bersarang di tanah. Nah, oke kawan, ini Pak D akan menanam di lanjaran yang sudah tumbuh. Yang sebelumnya sudah, ini untuk tanaman kapulaga ini, untuk tanaman cabai jamu. Pak D juga di sini ada tanaman cabai jamunya. Nah, ini lubang tanamnya ya. Nah kawan, ini sebelum ditanam, stek calon tanaman itu daunnya dipotong aja untuk mengurangi penguapan ya kira-kira tinggal setengah atau sampai bertiga masing-masing daun tuh, karena daun ini juga menyerap air, sehingga sedangkan akarnya ini kan masih belum siap untuk menyerap air, sehingga ini perlu ada keseimbangan antara kebutuhan air daun, batang termasuk daun, dengan penyerapan air oleh akar ya. Oleh karena itu perlu di cropping ini daun-daunnya ya, paling maksimal tinggal sepertiga atau 50% ya. Pakai gunting aja, misalkan gunting yang tajam.
Dan yang jelas kawan, ini tanaman vanili ini rentan diserang oleh bakteri, termasuk busuk daun. Nah kawan, ini sudah siap untuk ditanam. Sedangkan menanamnya paling tidak 1 ruas masuk ke dalam yang tanah ya. Ini harus ada akarnya. Jadi akarnya sudah siap untuk menyerap air ya. Terus tanahnya digemburkan, dipadatkan sedikit. Seperti ini dimasukkan 1 atau 2 ruas yang ada akarnya ini kan sudah ada akarnya ini kan. Padatkan. Ini juga 2 ruas nih, jangan sampai kebalik kawan. Ini adalah daun atas, batang atasnya ini, jangan kebalik. Ini nanamnya nanti lah kalau seperti ini terbalik. Ini ya. Dan nanamnya juga usahakan masih di musim penghujan, minimal masih ada hujan. Ini Pak D nanam udah bulan 2 pertengahan nih, pertengahan bulan 2. Ini kalau bisa ya beri pupuk kandang saat tanam, tapi ini Pak D tidak diberi, nanti setelah tanam nanti akan diberi oleh kompos atau pupuk kandang sudah matang. Minimal 1 ruas yang ada akarnya ditanam kawan, minimal tuh. Jadi usahakan ada akarnya, karena akar itu akan langsung
menyerap air yang ada di dalam tanah. Ini dan juga di hari pertama ini, khususnya kalau tidak ada hujan, disiram. Oke, saya kira itu kawan. Terima kasih atas nontonnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.